Halo guys. Halo guys. Kita udah lama nggak podcast kayak gini ya Kang ya? Udah lama. Terakhir iya. zaman Upside Beat mungkin ya kita sering podcast. Pernah, iya. 2024-an lah ya. 2024 sekarang Mumpung udah hampir mau 2 tahun follow Beat. Ini baru podcast lagi saya berdua sama Kang Kurnia nih. Kalau Kang Kurnia konten banyak podcast, ya. Iya. Nah, kalau ini sekarang podcastnya setengah emergency Kang. Emergency. Kemarin banyak yang rungkat soalnya. Nah. Jadi pengen tahu gimana nih sebaiknya ke depannya. Dibanding balesin satu-satu nih di X ya, harusnya di keyboard warrior. Nah ini kita jelasin kayak gini aja sambil ngobrol-ngobrol Iya ya. ya. Kita bahas yang kemarin ya. Iya. Diskon 10-10. Diskon 10-10 tepat sekali ya guys. Diskon iya. 10-10. Jadi ada beberapa permintaan juga nih, pertanyaan Request dari ya? teman-teman. Iya. Kang ini kemarin kenapa? Kang ini saya kayak gini harus kayak gimana gitu. Nah ini mungkin kita bahas sekarang aja. iya. Cuman disclaimer ya guys ya, ini not financial advice. Katanya bukan Viewer ajakan juga. membeli. Bukan ajakan membeli tapi ajakan ngelong. Itu dia yang ngomong ya, saya enggak ya. Bercanda. Oke, ini Iya. jadi gimana nih flash sale kemarin Oktober tuh kan jargonnya Oktobul. Iya. Awal-awal oke lah. Heeh. Nah, kesini tiba-tiba Berubah Oktober. 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 Agak ngeri soalnya kemarin tuh di Binance khususnya ya. Iya. Itu kayak harga-harga Atom, Sui, TX itu sampai Naik, kayak turun sampai hampir banget nol gitu. ya. Heeh. Itu kenapa Kang? Katanya ya ada Manipulasi. di Binance, entah ada manipulasi, spekulasi, penetrasi atau apa gitu. Konspirasi apalah. Ya, kita mau bahas dari sisi apa dulu nih? Sisi teknikal, Oke. sisi dari teknologinya, atau sisi Oke. dari pasar kripto, atau yang mana dulu nih enaknya nih? Karena kita trader mungkin dari teknikal dulu kali ya. Teknikal. Oke. Ya sebenarnya kalau dari teknikal, mungkin beberapa kali saya sempat ngasih warning ya pada waktu tanggal berapa tuh? Kan itu crashnya tanggal 10. 10. Kalau nggak ya. salah hari Jumat atau hari Kamis atau hari Sabtu lah. ya. Dari hari Senin atau Selasa tuh kita udah wanti-wanti, awas ini breakout dari ATH-nya. Tapi kok breakoutnya loyo gitu, kita udah bilang gitu kan. Nah terus bener tuh pas hari Rabunya kalau nggak salah gagal tuh breakoutnya. False break jadinya. False break. Ya. Betul. Kalau Satu candle secara teori kan sinyal bullish yang gagal adalah sinyal bearish. Cuman kita nggak nyangka sampai segitu juga, kita udah oke wanti-wanti awas turun. Cuman nggak nyangka sampai segitu aja sih. Tapi kalau dari segi teknikal kita lihat daily time frame itu memang Iya. ada kayak triple bottom gitu ya? Iya. Triple top gitu ya? Iya. Targetnya kemarin paling kalaupun nyampe bawah masih lama, paling sampai ke 117 waktu kan agak tengah-tengah kan. Tapi taunya jebol. Bukan pullback lagi ya? Malah itu bukan koreksi tapi Rug redam pull. ya? Beberapa mungkin Iya. kayak rug pull gitu ya? Itu secara teknikal kan itu ya memang kita nggak terlalu tahu ya ada masalah apa kalau secara teknikal, cuman ternyata pas lihat fundamental katanya ada katalisnya pengumuman apa tuh namanya Tarif itu kan. Oh iya. Tapi pas kita lihat lagi secara konspirasi katanya ada insider yang nge-short duluan apa segala macam, cuman ya itu bukan ranah kita lah, untuk Oke. kita nggak punya data untuk itulah. Yeah. Secara teknikal kita bisa bilang itu turun, cuman memang kita nggak bisa memprediksi turunnya sampai sejauh itu, secepat itu gitu. Ya, itulah kripto ya. Ya betul. Nah ini kan teman-teman akibat yang kemarin Kang, kan kita tuh katanya belum bear market nih. Ini tuh ibaratkan kemarin tuh kayak cuman pullback dari fase bullish. Tapi kok kemarin tuh kayak shock terapi katanya Kang. Tiba-tiba beberapa aset ngedam, khususnya untuk teman-teman yang tradingnya di perpetual atau futures market. Ya. Bangun tidur tuh langsung dapet surat cinta gitu. Itu gimana ya Kang? Emang kripto kayak gini atau kayak gimana? Itu tanda buat kalian untuk mulai tobat ya. Ya gini sebenarnya dari dulu saya selalu bilang walaupun saya pribadi juga mainan futures, tapi futures di kripto itu nambah resiko yang nggak perlu. Oke. Ya Bitcoin, jangankan kripto yang lain lah, Bitcoin, Ethereum aja udah sangat volatile. Maksudnya kalau kita bandingin sama trading saham, ya itu sehari dapat 20% itu kita bisa banget. Betul. Kalau misalkan kita nyari aset yang tepat, entry-nya bagus, sehari 20-30% itu udah bisa. Nah, ini ditambah lagi pakai leverage. Berharapnya berarti kan ratusan persen. Tapi kalau kita salah prediksi atau salah entry ya berarti kan loss-nya juga dikali leverage. Memang itu namanya menambah risiko yang nggak perlu, terutama kalau leverage-nya udah kali gede-gedean. Memang sih ada yang bilang tergantung position sizing, tapi kan ya kita nggak mempertimbangkan ada slippage, ada manipulasi kayak kemarin dan segala macam gitu kan. Nah itu jadi pelajaran juga bahwa memang di kripto ya itulah resiko, bagian dari resikonya kripto. Nggak bisa kita semacam
wah tenang aja likuidasi saya di 0,2, taunya harganya ke 0,01 kemarin Atom kan. Ngeri, iya. Memang kayaknya major coin berdampak, apalagi token-token atau koin yang low cap gitu itu sangat-sangat berdampak sekali. Dan ya itu satu hal, meskipun kita sudah mengatur position sizing, stop lossnya di mana, kalau turunnya secepat kilat seperti itu pasti ada slippage. Iya. Dan itu pasti jadi misalkan kita udah pasang stop lossnya minus 20% misalkan kayak gitu, tapi karena slippage turunnya kenceng, kita bisa kena minusnya di 80%. Betul, nah itu tambahan lagi sebenarnya sih, ini tips dari saya. Kalau saya trading futures itu selalu isolated marginnya. Jadi kalau kena masalah slippage kayak kemarin, terus hilangnya likuidasi yang kena di isolated doang. Kalau kalian main cross, hilang semua dong duitnya dong. Betul. Jadi itu salah satu mitigasinya ya. Kalau saya biasanya gitu. Dan isolated itu lebih gampang untuk ngekontrol apa yang kita tradingin. Ya udah satu itu aja berarti kan, atau 2 posisi, 3 posisi terpisah semua kan. Lebih mudah ngontrol. Itu style pribadi saya sih. Nah, itu benar teman-teman ya. Karena futures market itu high risk tapi high return, tapi kan ya kita nggak tahu ya suenya kapan. Kayak kemarin tiba-tiba flash down kayak gitu kan. Ya kalau kita isolated cenderung aman, tidak semuanya balance kita tuh sebagai ketahanan kita gitu. Jadi cenderung aman. Nah, ini ada pertanyaan lagi sudah dari teman-teman nih. Ini banyak juga ternyata kan teman-teman kita tuh yang tidak hanya futures market nih. Ada juga yang tradingnya di spot market. Tapi mereka tuh ada kekhawatiran ya, meskipun kemarin kan sempat rebound ya, sekarang pun kondisinya mungkin masih agak rebound ya, tapi dengan panjang week seperti itu gitu ya, dan mungkin ada beberapa juga teman-teman kita tuh yang ada pengalaman sebelumnya. Biasanya nih, ini bukan pasti ya teman-teman ya, biasanya itu kalau weeknya sepanjang itu katanya sih bakal disamperin. Nah itu gimana tuh Kang? Kalau saya lihat dari beberapa tahun ke belakang ya, emang sering sih, tapi ada yang enggak juga. Contohnya pas Covid crash kan sampai sekarang nggak disamperin. Ya kita nggak tahu apakah ini sama dengan Covid crash atau enggak. Cuman seringnya beberapa kali pas ada week panjang memang disamperin. Cuman kan pada akhirnya ya kalau kita ngomongin sebagai trader ya jangan dianggap itu nggak akan kejadian, tapi jangan terlalu takut juga. Ya intinya tinggal mitigasi aja. Misalkan ada tanda-tanda, misalkan harga sekarang udah jauh banget dari atas weeknya, ya sebagai trader ya pasang area stop loss atau invalidasinya kan gitu aja. Itu kelewat di cut aja gitu kan. Kalau nanti naik lagi ya oke nggak apa-apa, nanti kita beli lagi. Sebenarnya kalau trader kan gampangnya sih kayak gitu. Kita nggak usah peduli sama ada konspirasi exchange tertentu, ada konspirasi dari Amerika Serikat dan segala macam, nggak ada. Karena trader cenderung pasti stop loss gitu kan. Nah masalahnya untuk yang holder gimana nih? Gimana? Kang saya ngeholder Solana, ngeholder Sui, apa saya ngeholder Atom nih kayak ngehold. Gimana Kang? Ya kalau emang holder berarti kan percaya sama fundamentalnya, udah ada conviction dong. Kan kita nggak pernah ngajak beli nih. Berarti kalian udah dior sendiri kan, udah do your own research kan. Percaya nggak sama hasil risetnya? Kalau nggak percaya ya udah kata aja ganti yang lain. Kalau misalkan percaya ya udah. Ya ibaratnya kayak punya gebetan gitu kan. Ya kalau misalkan percaya gebetan udah suka, dia jalan sama cowok lain ya udah biarin aja. Kalau emang itu nggak kemana, bener nggak? Ini menarik justru karena ada beberapa juga teman-teman kita gitu ya. Oke mereka research gitu ya. Kang saya nge-hold hyperliquid misalkan, saya nge-hold ini itu. Kenapa nge-hold? Udah pasti karena faktor fundamental nih. Saya bakal nunggu roadmapnya gini. Ternyata ketika terjadi kejadian kemarin market crash ya, itu mereka imannya pada goyah. Kan ini kan fundamentalnya harusnya bagus nih, tapi kenapa gini? Imannya kurang kuat emang. Jadi saya agak banyak sholat guys. Ya memang namanya ya kalau misalkan nggak diuji namanya bukan conviction kan ibaratnya kan ya. Kalau cuman oke saya percaya sama fundamentalnya ini terus ya udah selama 2 tahun naik terus ya bakal gampang percaya. Tapi kan ya memang kalau namanya conviction ya berarti di luar segala macam yang kejadian, kita masih percaya bahwa si token yang kita hold ini masih punya potensi gitu aja kan. Pertama ya memang dari risetnya lebih dalam lagi. Kalau misalkan imannya goyah harus tahu goyahnya kenapa nih. Apa bener nggak yang masalah imannya goyah itu valid? Misalkan ternyata ini contoh, ini ceritanya bukan beneran ya. Oh ternyata Hyperliquid foundernya scam misalkan kayak gitu. Ya baru contoh boleh. Ya, itu contoh ya. Ini contoh cuma ngasih gambaran atau daripada Hyperliquid ternyata Aster lebih bagus ceritanya misalkan kayak gitu. Ternyata foundernya Aster di backing sama CZ lebih bagus ya pindah silahkan tapi kan harus ada alasan yang legitimate. Jadi jangan cuman misalkan kata Kangkur Aster lebih bagus dari Hyper, dekat semua Hyperliquidnya ke Aster, ntar pas sudah turun nyalain ke saya lah. Saya cuma saya pakai riset saya gitu kan. Nah gitu dan
money management lagi. Betul. Walaupun kita percaya 100% misalkan wah sangat bagus pisan gitu. Hyperliquid fundamental terbagus di dunia ya. Nggak bagus juga kalau kita langsung masukin semua duit kita ke sana gitu. Kalau misalkan sebagai holder, ya saya pribadi mungkin ada tips yang bisa saya share ke teman-teman. Kalau percaya sama suatu token, ya kalau punya duit banyak, jangan langsung beliin ke token tersebut, dicicil. Misalnya tiba-tiba nih saya dikasih Kang Ari 200 juta gitu. Wah, Kang Ari lagi seneng. Oh, Kang dikasih. Alhamdulillah. Amin. Ya saya nggak akan langsung 200 juta masukin ke XRP misalkan. Langsung all in di satu harga Ya gitu. udah, saya mau masuk ke XRP sama Ethereum misalkan gitu. Oh yaudah tuh masuk dulu aja 10 juta bulan ini, bulan depan naik, oh yaudah diemin, bulan depannya lagi turun lebih jauh, oh masuk 20 juta gitu kayak gitu. Jadi jangan all in pisan gitu. Berarti kalau untuk nge-hold itu memang jangan all in tapi kayak DCA gitu ya. Mirip kayak DCA biasanya kalau saya gitu aja. Atau ya kalau misalkan dapat duit gitu ya, emang convictionnya kuat banget. Saya misalkan tiap gajian ada sisa duit 1 juta nih. Ya udah instead of nabung di bank, nabungnya ke Bitcoin misalkan kayak gitu. Itu contoh ya. Bukan ajakan tapi itu contoh. Kalau nabung-nabung kayak gitu jangan sampai salah aset. Iya. Kalau diversifikasi boleh gitu. Ya, pada akhirnya nanti kan ada tengah-tengah. Soalnya kan ada orang yang bilang diversifikasi itu nggak penting, harusnya konsentrasi. Maksudnya kalau konsentrasinya salah kan nggak bubar ya. Ya agak-agak seimbang kan gitu. Dan tetap harus punya cash tuh harus lah. Cash yang mengendap di bank atau yang liquid bisa dipakai kapan aja tuh harus lah gitu. Oke, nah itu sebetulnya tadi tuh penjelasan Kangkur yang terakhir itu menjawab pertanyaan selanjutnya justru. Apa tuh? Jadi kan kalau tadi dari sisi holder ya, yang dimana dia tuh udah megang asetnya dulu. Iya. Tapi crash seperti kemarin, Iya. anggap aja ujian gitu kan. Iya. Nah, yang selanjutnya, dia belum masuk market, melihat kondisi seperti kemarin. Ya ibaratkan sekarang emang udah harga beberapa mungkin rebound ya, tapi kan masih cukup lumayan turunnya dari sebelum crash kemarin. Nah, muncul juga beberapa pertanyaan dari teman-teman komunitas. Kang, apakah saat ini tuh udah cocok kita mulai nabung lagi, kita mulai akumulasi lagi, terutama mungkin kayak di yang capnya besar ya, terutama kayak Ethereum, Bitcoin, Solana kayak gitu tuh gimana tuh Kang? Saya mau ngejawab tapi harus banyak POV yang dibahas nih, karena kalau saya ngejawab sebagai POV misalkan kayak saya gitu ya, point of view saya, nanti orang ada yang nggak cocok, atau ada yang POV orangnya sebagai misalkan orang yang dapat gajian pekerja kantoran, belum tentu cocok sama POV yang memang udah punya duit banyak. Nah, ini sebagai kangkur deh pribadi aja. Ini kayak gimana nih? Tapi kalau saya jujur saya belum sih. Belum. Ingat nggak saya pernah bilang 90% aset saya di USDT di awal 2025. Iya. Masih belum banyak berubah. Tweetnya, videonya itu masih ada tuh. Masih belum banyak berubah. Gitu. Jadi memang aset saya banyaknya di USDT 90%, 10% di XRP yang masih nyangkut. Dari 2018. Jadi XRP 2018 sampai sekarang masih ya. Iya. Ya 90% itu ya saya gunakan untuk trading harian. Itu kenapa saya belum mulai beli? Ya ada beberapa tesis yang saya udah udah analisa dan mungkin nanti saya bagikan, cuman ya kadang saya bagikan sedikit dan segala macam, karena sebenarnya saya malu sih kalau nanti dibilang bear mulu ya. Bukan masalah bear atau enggak, saya belum cocok aja sama harganya gitu. Ya mungkin nanti kalau misalkan udah waktunya cocok, baru dari 90% USDT tadi jadi ke 75-in, ke 70 gitu berkala. Untuk sekarang saya belum gitu aja. Terus kalau ternyata nanti telat segala macam, ya udah sih dapat duit dari trading harian juga ya udah. Simpel, berarti bukan rezeki gitu aja ya. Iya. Nah, sekarang untuk POV orang yang dapat duit tiap bulan, kayak misalnya kayak karyawan segala macam. Kalau menurut saya salah satu cara yang cukup bagus ya, pertama beli atau enggak itu ya nabung aja kalau misalkan holder. Terutama kalau kalian percaya sama Bitcoin, terus percaya sama narasi dolar itu udah mau scam dan segala macam ya. Itu nggak ada salahnya untuk beli aja tiap hari dan atau tiap dapat duit gitu ya. Dan untuk masalah kripto yang dipilih, nah itu beda-beda karena biasanya kalau kripto yang bukan high cap ya, big cap ya, bukan Ethereum, bukan Solana, bukan XRP gitu, ya kalau beli memang harus timing sih, mau nggak mau sih. Jadi begitu udah kira-kira damnya selesai baru beli kayak gitu. Nah untuk sekarang kayaknya kalau damnya udah selesai atau belum, malah udah naik, banyak yang udah bounce kan, ya udah agak telat kalau beli gitu. Nah nanti next time mungkin kita tunggu dam lagi, beli gitu aja. Jadi memang harus dibedain ya portofolio ya. Ada yang buat hold jangka panjang, ada yang buat trading swing ya istilahnya ya, ada yang buat trading harian. Nah untuk yang hold jangka panjang ya tadi saya bilang ya harus ya beli-beli aja nggak masalah. Kalau yang mau swing itu harus benar-benar ya mau nggak mau harus nge-timing. Trading harian ya
kalau saya ngomong sekarang besok udah telat nih videonya di post nih. Tapi ini menarik ya, maksudnya gini, orang-orang tuh banyak yang mengira bahwa oke, ini saya bakal hold jangka panjang misalkan ya. Contoh dia mau akumulasi Bitcoin atau Ethereum kayak gitu kan. Biasanya orang-orang yang seperti itu, terutama POV sebagai karyawan, di mana dia udah dapat gaji dan dia bisa rutin misalkan pembeliannya 10% dari gaji misalkan. Mau di harga berapapun itu nggak peduli. Nah sebetulnya lebih baik mungkin ya, lebih baik tetap memperhatikan teknikalnya mungkin ya untuk kalau jangka panjang tetap seperti itu ya. Ya mungkin teknikalnya lebih kepada bisa jadi gaji bulan ini ditahan dulu buat bulan depan misalkan kayak gitu, tapi ya tetap beli aja gitu. Dan mungkin teknikal itu buat exit sesekali, masa kita mau hold terus sampai selamanya kan, ya pasti ada butuh duit dong ya nggak, atau pengen self reward dong gitu kan. Ini menarik nih, ini menarik karena gini, banyak juga teman-teman kayak ada beberapa teman-teman kita juga itu tuh dia tuh udah mulai akumulasi dari 2022. Nah, tapi dia tuh exitnya tidak maksimal. Jadi contoh aja, Solana itu kan bear market 2022 itu kalau nggak salah sampai di $12, $15 kan Solana tuh kan. 8. Sampai $8 bahkan 1 digit ya. Nah, kemarin itu kan sampai ke $300 tuh Solana. Sedangkan dia tuh dijualnya tuh ketika harga Solana under $100. Berapa tuh under tuh? 99. Enggak juga, kayaknya di sekitar 60-70. Tapi sebetulnya masih oke, masih ngeri lah gitu, masih 7 kali lah gitu kan, kalau akumulasi dia $10 dari 7 kali. Cuman kan menurut dia gitu, anjir kenapa sih nggak dapat setidaknya beberapa persennya gitu ya, dipucuk gitu. Ya itu kita marahin sih, nggak bersyukur sih. Nggak bersyukur ya. Ya itu adalah mindset juga sih kalau menurut saya ya. Profit is profit pertama. Yang kedua, kalaupun ceritanya si teman kita itu nggak jual pas kemarin di 80, terus tadi nanti ke 300, mungkin sekarang belum jual misalkan kayak gitu. Ada nggak yang ngejamin kalau misalkan Solana ke bawah 60 misalkan atau ke bawah 80 dan dia tetap ngehold atau mau jual, ada yang ngejamin nggak? Nggak ada. Misalkan tiba-tiba, ini bener ya, kripto nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba Solana balik ke 50 misalkan, dia bakal tetap nge-diamond hand karena ngerasa wah kemarin udah ke 300, mungkin bisa ke 300 lagi, balik lagi ke entry round trip. Nah, ya kan nggak ada yang ngejamin. Bukan berarti seperti itu ngomong ya, tapi potensinya selalu ada. Ya kalau udah profit ya udah. Toh dengan profitnya yang 7 kali lipat itu, ya berarti kan harusnya dia udah bisa cari entry yang lain, bisa trading yang lain, duitnya bisa dipakai buat yang lain. Ya udahlah, udah dapat duit ya udahlah. Kapan lagi coba cuman duduk-duduk berak di rumah terus dapat duit sebanyak itu, sementara orang lain di luar sana harus kerja keras, nguli, panas-panasan ya gitu. Udah. Gitu aja. Oke, berarti intinya gitu ya, kalau untuk teman-teman yang mau mulai akumulasi, tetap perhatikan dari teknikalnya gitu ya. Karena ini kan kita ibaratkan harga meskipun kita baru dump dan rebound itu masih tetap di atas kan jatuhnya kan. Belum ibaratkan Solana tuh belum 50% turun dari ATH-nya dan lain-lain lah kayak gitu. Ini masa agak harus hati-hati juga gitu kan. Dan mungkin kita nggak ngomong di luar teknikal, pakai logikanya aja, maksudnya harganya masih tinggi, masa nggak nawar sih gitu. Nah itu sih. Itu yang paling simpel kayak gitu. Harga masih tinggi ya udah santai dulu aja gitu. Kalau ketinggalan, oh ya udah nggak apa-apa. Nah mungkin ini yang jadi sedikit paradoks juga buat orang-orang. Kadang-kadang kita ngerasa nggak mau ketinggalan, justru pada saat kita nggak mau ketinggalan tuh harganya masih tinggi dan masih mau turun lagi. Biasanya saat kita pengen atau pada saat harga udah rendah dan kita takut, biasanya itu yang cocok buat beli. Nanti takutnya lebih gede dari ini deh. Oh ini berarti dipengaruhi oleh sentimen kayak ini ya, Fear and Greed Index ya? Atau sebenarnya lebih kepada ya biasanya di kitanya. Coba pada saat COVID crash, kan waktu itu kalau nggak salah sebelum COVID crash itu kan Bitcoin sempat turun dulu ke 8.000 atau 9.000. Itu orang udah ngerasa fear and greed-nya udah naik banget tuh. Terus ada yang udah beli, ada yang takut dan segala macam kan. Tapi yang takut untuk masuk itu belum terlalu banyak. Begitu COVID crash ke 3.000 sekian, itu bener-bener nggak ada yang mau beli di sosial media tuh. Takut Bitcoin scam apa segala macam, Bitcoin pengen ke 1.000 ke 500 dan segala macam. Tapi habis itu naik kan. Nah, kalau menurut saya yang sekarang terjadi, fear-nya itu belum segede kemarin pada saat COVID crash. Jadi ya ini kita ngomongin jangka panjang sama per siklus Bitcoin ya. Ya belum, ibaratnya kan kalau kata orang kan be greedy when others are fearful kan. Kayaknya belum terlalu fearful, dan kemarin juga crash-nya itu rungkatnya gara-gara masalah leverage, bukan masalah spot. Jadi ya bukan berarti saya ngelarang untuk beli ya. Beli atau apa terserah kalian, tapi kalau saya pribadi akan lebih menunggu dulu.
Nanti pertanyaannya kalau ketinggalan gimana Kang? Ya bodo amat, trading harian masih bisa, yang lain duit masih banyak, gitu aja. Berarti sabar adalah kunci. Jadi santai aja untuk teman-teman yang porsinya banyak di USDT dan mau merencanakan untuk akumulasi, sabar dulu aja lah, santai. Kalau butuh untuk hari-hari atau target bulanan ya trading dulu aja, bisa day trade kan, bisa swing trade tipis-tipis. Atau kalau biasanya yang paling gampang itu gini, saya yakin pasti pada gatal pengen beli, ya udah beli aja dikit buat ngobatin rasa gatal doang. Nah, udah gitu aja. Iya benar. Duit 100 juta nih udah siap nih, aduh pengen beli ya udah. Habisin penasaran lah ya, habisin 500.000 aja, 500.000 gitu. Ya 500.000 kalau naik alhamdulillah, kalau turun kita selamat, masih punya 99 juta kan bisa nyerap. Aman banget ya. Iya. Ya beli-beli buat ngobatin gatal aja lah. Nah tadi dari sisi teknikal nih ya. Nah ini ada juga dari sisi fundamentalnya nih. Terkait sama ketakutan perang dagang kembali gitu. Karena kan kita baru tahu kan, tadi pagi perang dagang lagi. Nah ini kayak gimana Kang? Kemungkinannya terutama di market kripto ya. Karena kan kalau saya pribadi ngelihat gitu ya. Kalau saya pribadi sih selama harga emas masih bullish terus gitu ya, nggak koreksi itu keadaan dunia itu sedang tidak baik-baik aja, itu kalau saya pribadi gitu. Di balik layar pasti ada sesuatu ya, walaupun di berita kok kayaknya nggak ada apa-apa. Betul, ini pasti ada something nih, dan ini ketakutan di market kripto ternyata ya mungkin ada apa ya, hal-hal yang mempengaruhi kemarin crash juga kan. Emang ketika tepat saat si Donald Trump ngumumin tarif ke China bakal gimana gitu kan. Tiba-tiba market crash kayak gitu. Nah ini kedepannya gimana kalau emang terjadi benar-benar perang dagang antara Amerika dan Cina? Ya kalau kita sebagai orang Indonesia cuma bisa nonton ya. Cuman kalau dilihat emas itu kan naiknya udah kenceng banget ya. Kalau nggak salah udah minggu ke-8 atau minggu ke-9 atau minggu ke-10 nih. 4.000 ya kalau nggak salah sekarang. Iya, nah itu sebenarnya ada teori yang bilang kalau emasnya udah selesai naik, liquidity-nya pindah ke kripto. Itu harapan orang-orang sih. Cuman nggak tahu bener atau enggak. Ya itu kita bisa berharap dari situ juga ya guys ya. Harapan dulu aja. Cuman ya kalau misalkan nggak gitu, ya itu yang perlu kita waspadai. Karena gini kan, setiap kali emas naik itu biasanya di belakang akan ada sesuatu, entah itu ekonominya kolaps, entah itu perang atau apa segala macam, ya itu mudah-mudahan kita nggak terpengaruh. Tapi kalau misalkan emang ada, ya berarti kalau emasnya udah kolaps, liquidity nggak akan pindah ke kripto, hilang semua. Nanti kripto juga lebih kolaps lagi. Itu versi terburuknya. Saya selalu ngasih versi terburuknya biar kalian pada siap-siap dulu gitu. Ya akhirnya perang dagang kalau menurut saya sebenarnya cuman bikin pusing aja sebagai trader ya. Saya selalu bilang lihat ke chart lagi. Udah bagus buat beli gitu aja. Udah bagus, masih belum bagus ya jangan beli gitu aja. Karena percuma mau nganalisa, Trump kira-kira begini, Trump gini-gini, terus Presiden Xi Jinping begini, Presiden Trump begini. Semua analisa kalian itu bakal dibatalin begitu Trump bilang fuck China, misalkan kayak gitu. Misalkan, atau tiba-tiba Xi Jinping bilang we will fight against US. Itu hilang semua analisa kita. Ya jadiin tontonan aja lah udah. Karena ada faktor-faktor tertentu ya yang emang nggak bisa kita analisa gitu. Ya udah. Ya terimalah, kita tidak bisa, ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita analisa gitu aja udah. Oke. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi ada dari segi teknikal juga, ada dari segi fundamental juga. Sama paling ini kalau misalkan video ini tayang mungkin besok gitu ya, atau hari Sabtu, jadi kita bakal ke Garut ya hari Minggu. Jadi teman-teman yang nonton, terutama yang di Garut atau sekitarnya, yang mau datang silahkan ya, itu kita gratis acaranya. Nanti kita diskusi di sana kayak gitu. Karena topiknya menarik ya, lebih ke menghindari scam gitu. Karena market crypto bullish, dan kita banyak teman-teman yang menginformasikan bahwa wah ini ada ini Kang, katanya platform DeFi, profit sehari 1%, kayak gitu-gitu, dan ternyata nggak ada validasinya, smart contract-nya nggak ada dan lain-lain. Ini lagi marak juga nih Kang nih. Intinya agak berbeda ya kalau kita ngomongin di kota besar sama di daerah. Kalau misalkan teman-teman yang di Jakarta, di Bandung, kita udah tahu lah trading kripto begini, ini begini. Cuman begitu kita agak melipir dikit, contohnya ya kemarin di Garut ini kita datang juga karena ada beberapa request gitu ajarin. Jadi bahkan ada yang ya ibaratnya gini ya, bapak-bapak pensiunan yang bayar pakai QRIS aja pusing, tiba-tiba disuruh invest ke ini platform DeFi. Ada walletnya. Terus si bapak-bapaknya percaya gini. Saya udah paham gini. Tapi bapaknya itu masih nggak bisa bayar pakai QRIS.
Ya itu kan berarti kemungkinan besar si orang yang nipunya itu speak iblisnya jago kan ke bapak-bapaknya kan. Ya ibaratnya maksudnya kesenjangan antara pemahaman teknologinya itu masih jauh banget sehingga sangat mudah untuk dikadalin lah kayak gitulah. Itu banyak banget dan sampai ada yang cerita, Kang ini kita mau masuk 5 miliar katanya bisa dapat 250 juta sebulan pakai platformnya ini, saya percaya. Kira-kira menurut Akang gimana? Itu memang terjadi. Ada beberapa teman-teman kita yang laporan katanya ini mau masuk jumlah besar, dijanjikan profit sehari 1% dan lain-lain. 5 miliarnya buat saya aja gitu, sama-sama hilang. Itu yang bahaya ya. Jadi ini sebetulnya jadi sinyal kehati-hatian juga nih untuk teman-teman ya. Karena maraknya platform-platform scam yang mengaku sebagai robot trading atau misalkan sebagai platform earn, contohnya dia ada staking, ada DeFi, ada farming dan lain-lain. Kalau misalkan memang kalian kurang yakin atau misalkan ini kayaknya too good to be true gitu ya. Nah ini pentingnya kita berkomunitas ya Kang ya. Jadi kita bisa saling tanya gitu, ini kira-kira platformnya benar atau enggak gitu. Dan memang betul sih Kang, banyak korbannya tuh yang bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dari cerita kemarin itu banyak yang pensiunan, banyak yang wirausaha yang dimana itu usianya mungkin udah lumayan senior dan dia punya uang, malas bisnis konvensional, akhirnya nyari-nyari lah ke financial market, merambah ke dunia digital. Ternyata ada platform kayak gini nih, dapat passive income gini kayak deposito, jumlahnya lebih bagus dan lain-lain. Mungkin ini sedikit aja mungkin Kang, nih kira-kira nih ya untuk dari Kang Kurnia, ciri-ciri utama aja gitu ya, platform-platform yang harus kita benar-benar hati-hati gitu atau harus kita hindari gitu, itu kayak gimana nih yang notabene kayaknya ini platform scam nih gitu. Ini agak susah karena untuk tiap demografi kita approach-nya harus berbeda ya. Kalau buat kita ya, milenial sama Gen Z ya, misalnya orang yang umurnya masih ya 35 ke bawah lah, akan lebih paham teknologi. Mungkin itu lebih kepada ya kita bisa berpikir dengan logika lah, maksudnya common sense. Ya, kita orang-orang di luar sana ya misalkan reksadana atau apa segala macam itu ngedapetin 10% per bulan aja udah susah banget. Bahkan trader kelas dunia aja untuk dapat 100% per tahun itu susah banget. Betul. Paling 30 aja udah dianggap dewa gitu kan, kayak gitu. Itu pertama gitu. Kalau yang ngejanjiin segini dan ngejanjiinnya pasti. Nah, pasti itu udah salah satu unsur penipuannya mungkin di situ. Nah, namanya pasar finansial nggak ada yang tahu. Ya kayak kemarin aja buktinya itu. Kita udah sangat yakin, support 117.000, 102. Ya benar-benar nggak bisa gitu. Ekspektasi itu ya. Berarti pertama kepastian, kedua ya kita harus ulik dari sisi teknologi sama pakai logika bisnis lah gitu lah. Gitu. Terus mungkin buat bapak-bapak yang lebih senior ya, generasi X dan boomer 40 ke atas ya. Kalau misalkan ya kalau misalkan ada yang menawarkan bisnis seperti itu, mungkin bapak-bapak harusnya lebih paham ya, terutama yang mantan pengusaha atau yang pernah berkecimpung di dunia bisnis, pasti tahu secara legal, secara berpikiran bisnis dan segala macam. Itu harus dilihat dulu ya, legalitas nggak ada, bahaya. Terus kan kata orang justru itu dia, banyak scam itu kan dari kata orang. Nah itu, jadi kalau nggak ada platform yang bagus atau misalkan platform yang legit gitu ya, itu juga hati-hati. Kalaupun orangnya pintar bikin platformnya dengan sangat bagus, mungkin saran saya juga tanya ke ya anaknya atau adiknya yang lebih muda, ini kira-kira scam atau enggak gitu. Jadi jangan, kadang-kadang kan gitu kalau orang udah tua merasa saya bisa gini, biasanya apalagi yang baru pensiun, merasa tahu gini nggak mau ke konsultasi misalkan ke anaknya atau ke siapa gitu. Baru pas sudah kena baru curhat. Nah itu jangan sampai gitu ya. Terus mungkin ya gini aja, kalau misalkan bisnis atau kesempatan investasinya terlihat terlalu sophisticated, terlalu canggih, mending jangan. Karena ya ini mah punten-punten, mungkin bisnis teknologi atau investasi di teknologi kurang cocok untuk generasi yang lebih senior. Bukan berarti nggak cocok, tapi pada dasarnya akan lebih banyak generasi senior yang kurang cocok untuk ke arah situ. Kalau mau berarti bapak-bapak, ibu-ibu harus mau belajar dari awal lagi. Jadi kayak kita pas dulu lagi. Kalau nggak mau ke situ, lebih baik dihindari. Masalahnya Kang, itu udah kita utarakan juga. Bahkan dari kita tuh kayak mau oke lah nanti kita buatin satu sesi gitu ya, gratis. Ya udah kita pengenalan platform scam, terus kalau di kripto tuh kayak gimana gitu ya. Mulai kayak pengenalan cara daftar exchange dan lain-lain kayak gitu. Nah, sebetulnya mereka tuh tertarik, tapi ujung-ujungnya ini yang banyak kejadian di kita ya, teman-teman ya.
ujung-ujungnya tuh, Kang, ada nggak ya yang kira-kira misalkan saya passive income tinggal nyimpan uang gitu ya, misalkan sebulan dapat 5% atau 10%. Nah ini mah kita nggak bahas dari teknologi ya, kita bahas dari logika. Kalau ada orang yang bisa ngasilin 5%, 10% sebulan, ngapain nyari duit dari orang-orang luar, ngapain ngehimpun dana? Misalnya kayak gitu, Sob. Kalau saya punya skill bisa menghasilkan 10% sebulan, misalkan 10% sebulan, mending saya pinjam ke bank 200 juta, saya udah dapat 20 juta sebulan. Ngapain saya nyuruh orang atau nyari-nyari ke orang kan kayak gitu kan. Nah, sama kalau ada orang yang tiba-tiba nggak kenal, misalkan anak bukan, keponakan bukan, saudara bukan, temen gitu, misalkan teman selewat gitu ya. Teman selewat atau temennya temen atau temennya saudara gitu kan, nawarin bisa segini. Nah, itu harus hati-hati. Kenapa ada orang yang baik banget tiba-tiba nawarin bisnis tapi pengen ngambil duitnya bapak atau ibu, nah gitu. Nah, ya duitnya mau diapakan ya? Mungkin ada yang jujur, tapi kemungkinan jujurnya kan mungkin 1 dari 100 lah. Ya berarti 99% bisa jadi ya nanti akhirnya entah alasannya duitnya hilang, platformnya rusak atau apa segala macam gitu. Itu dan kalaupun emang jujur bisa jadi bisnis modelnya juga nggak sustainable. Ya misalkan saya punya ide bisnis, oke niat saya baik, tapi ide bisnis saya belum tervalidasi atau ide bisnis saya belum mateng, rusak deh, bisa juga kayak gitu kan. Betul. Ya mending ke yang pasti-pasti aja, terutama kalau memang ya punten-punten nih, maaf nih udah berusia nih, udah ibaratnya jatah gagalnya udah nggak bisa asal dipakai kan. Kalau kayak saya kan liquid sekarang, bulan depan depo lagi aman lah. Nggak juga ya. Nggak, maksudnya karena saya liquidnya dikit. Beda kalau misalkan liquidnya 100 juta ya bulan depan nangis. Dana pensiun liquid misalkan, udah nangis. Kalau misalkan kayak saya kan ya lah misalkan 3 juta 5 juta liquid, ya paling ngambek-ngambek ngumpat-ngumpat, tapi insya Allah bulan depan masih bisa lah gitu kan. Oke. Nah ini jadi lika-liku ya teman-teman, karena saat ini tuh kan kripto tuh udah mulai masif gitu ya, mainstream, mulai gitu. Mainstream juga. Sehingga senior di atas kita pun udah mulai mendengar, bahkan ada beberapa kolega-kolega kita khususnya untuk yang di Bandung gitu ya, udah mulai ini kayak gini-gini, saya udah masuk kayak gini-gini, pengen belajar. Beberapa ada yang semangat juga ya kan ya, ada belajar DeFi, bahkan ada yang belajar trading karena dia tuh di bisnis konvensionalnya udah hatam banget lah, udah ngapain lagi gitu, pengen coba di financial market kayak gitu. Cuman memang ada beberapa juga di komunitas kita, teman kita juga sebetulnya yang kemarin tuh kebetulan si platformnya baru scam, Kang. Oh iya. Nah, itu tahu kan? Dan ternyata ada salah satu orang di situ yang memang udah sepuh gitu ya, dia narik depositonya masuk 5 atau 10 miliar dan akhirnya sampai sekarang ya gimana lagi? Platformnya udah nggak ada. Base-nya katanya di Southeast Asia juga, tapi kan belum pernah ke sana, belum tentu benar juga legalitasnya gitu ya. Mending 5 miliarnya buat kita ya. Ya, itu sama-sama hilang tapi buat kita bermanfaat. Tapi gini loh Kang, ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Ini tadi kita lebih ngobrolin platform nih. Nah ini gimana kalau misalkan skemanya token? Jadi dulu di 2018-an itu saya pernah juga mengikuti beberapa seminar lah. Salah satu token juga made in Indonesia, mungkin yang sekarang itu udah nggak ada, tapi itu sempat hype ya. Si token itu saya nggak bangga sama produk dalam negeri nih. Ini juga nih. Ini justru harus kita evaluasi juga nih supaya nanti teman-teman pelaku industri khususnya gitu ya, ketika bikin token tuh utilitasnya benar gitu. Sampai saat ini pun sebetulnya tokennya masih ada. Kalau kita cek smart kontraknya itu masih ada, cuma nilainya yang berkurang. Nah, tapi kan di balik itu banyak orang-orang yang ketika ikut seminar ditawarin token itu ya, yang tadinya nilainya sampai 150.000 rupiah sekarang tuh udah nggak ada banget nilainya. Dan ketika kita sebagai holder mau nuntut gitu ya, ini tokennya gini itu nggak bisa. Karena apa? Tokennya kan nggak hilang, tokennya tetap ada, smart kontraknya ada gitu, kita masih bisa beli gitu asalkan masih ada smart kontraknya kan. Tapi nilainya yang berkurang. Nah itu namanya resiko investasi. Nah, makanya teman-teman harus agak hati-hati gitu ya, karena ini tricky banget yang kayak gini-gini ya. Ya selain platform scam itu memang banyak. Mungkin kalau di generasi kita udah jarang ya, paling meme coin rakpul, tapi ya, kita udah tahu lah resikonya gitu kan. Itu kayak udah normal aja gitu ya. Tapi kalau misalkan di generasi atas, generasi X, orang 40 tahun ke atas, mungkin mereka pada jualan token. Maksudnya ada orang yang menawarkan token tertentu, nanti tokennya punya apa namanya istilahnya, bisa gini bisa gitu, utilitas ini segala macam gitu. Itu banyak juga yang nawarin kayak gitu. Dan kalau nggak salah saya juga pernah ditelepon sama teman lama saya, itu senior saya dari pas kuliah S2 dulu. Dia sama-sama di Swedia, waktu itu dia nelpon saya, bro gini ada koin namanya apa gitu, saya juga lupa namanya.
ini katanya bisa menggantikan Bitcoin bro. Bitcoin sekarang masih mahal, ini harganya masih cuman $2 doang. Siap. Bisa jadi 10 kali lipat, mendingan masuk atau enggak? Itu koinnya dijual di mana? Terus ya bisa dijual di apa gitu. Pokoknya ada checks yang kecil, secara exchange yang saya juga nggak tahu apa. Nggak ada di yang gede, yang top 4 atau di lokal, nggak ada. Oh, coba saya lihat dulu. Pas lihat, udah scam. Udah. Jadi memang dia bikin tokennya ditawarin ke para boomer ya, maksudnya atau ke generasi X yang udah tua, dibilangin ini gini, taunya enggak. Nah, itu musuh. Sebenarnya itu skill dasar dari fundamental analisis sih. Betul. Kita bukan memprediksi tapi membaca si tokennya itu legit atau enggak. Nah, definisi legit itu ya kalau teknologinya terlalu wow gitu ya, tanpa realistis, atau misalkan terlalu ambisinya gantikan Bitcoin atau the next Ethereum dan segala macam, nggak bisa. Ya ibaratnya Bitcoin aja dibangun pertama kali diluncurkan dari white papernya sampai sekarang udah berapa belas tahun. Betul. Itu dan semuanya effortnya fokus ke sana. Ethereum juga sama. Ini cuma ada orang lokal atau mungkin ya sama berapa orang luar negeri dikit. Paling timnya 20 orang doang bilang hari ini beli, besok bisa menggantikan Bitcoin dan segala macam. Nggak masuk akal. Itu aja. Jadi salah satu yang bisa dipelajari atau dilatih ya buat teman-teman dalam investasi finansial adalah belajar common sense atau belajar logika. itu penting loh, benar teman. Itu penting banget ya. Common sense itu benar. Logika dan berpikir kritis gitu aja. Karena mungkin itu pilar utama gitu ya. Pilar utama yang oke, ini kira-kira gini, ini nggak akan benar nih gini. Itu penting bisa gitu. Iya dong. Karena logika itu ada tuh, ibaratnya kita udah ada knowledge-nya lah gitu ya setidaknya. Oh ini kayaknya ini deh, ini gini. Dan itu yang melindungi dari emosi manusia kalau diiming-imingin uang. Betul. Itu aja. Kalau misalkan kita diiming-imingin uang, ya anggap gini deh, kalau ada yang menawarkan sesuatu yang menjanjikan kekayaan yang cepat, anggap aja 99% itu scam. Ada yang legit tapi jarang banget. Itu scam, dan itu logika dan common sense itu yang melindungi kita, gitu aja. Oke, nah ini menarik ya teman-teman. Sengaja kita bahas sekaligus di sini karena kan ini kita judulnya untuk menjawab pertanyaan teman-teman, tidak hanya di market crash kemarin, tapi ada juga beberapa teman-teman kita khususnya yang udah senior juga, yaitu melaporkan ini ada platform menjanjikan ini itu dan lain-lain kayak gitu. Dan itu sering di luar kota besar loh. Mungkin buat teman-teman yang di Bandung sama Jakarta jarang. Betul. Wah, udah azan guys. Udah ada Isa nih. Ini kayaknya memang kita udah bahas juga semua ya. Iya. Paling untuk teman-teman yang mau berdiskusi lanjut bareng saya sama kamu. Di komen dong. Itu bisa di komen juga, bisa Telegram masuk follow bit dong. Telegram follow bit. Kita ada Telegram, ada Discord, ada YouTube juga gitu ya. Yang di sini tuh silakan ya teman-teman ya. Iya, oke. Jangan malu bertanya, karena apa? Karena dunia investasi apalagi di kripto ini kan masih belajar merangkak lah. Nah, ini sangat high risk, lebih baik kita berdiskusi bersama. Siap, gitu dong. Oke, Kang Gur, terima kasih atas waktunya teman-teman. Keep safe, oke? Ya. Bye.